ulama Aswaja DKI. Tafadol, Yai. Yai Sofar. Suaranya nggak keluar, Yai. Para alim, para kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya semua yang telah menyampaikan materi telah menyempurnakan pembahasan kita. Namun tugas yang disampaikan kepada Al-Fakir hanya ingin menyampaikan bahwa Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan daripada negara dan para pejabatnya. Karena kalau kita melihat atau menyaksikan betapa banyak Islam yang sekarang ini belum bisa didirikan, termasuk yang sehari-hari kita tunaikan yaitu sholat, itu pun karena dipisahkannya peran daripada negara, pemerintah, dan para pejabatnya daripada kehidupan Islam. Maka kalau kita bertanya sampai kapan misalnya, jangankan yang besar-besar yang menyangkut yang jarang-jarang orang bahas, sholat saja yang 5 waktu, yang merupakan kewajiban, berapa banyak yang belum menunaikan. Karena memang menegakkan sholat saja tanpa peran pemerintah, tanpa peran daripada negara, sampai kiamat tidak akan pernah tegak. Padahal itu merupakan bagian daripada tanda keislaman. Karena dari sekian banyak ya, ural Islam atau tali-tali pengikat Islam, maka yang terakhir akan wujud di muka bumi adalah sholat. Bila sholat saja sudah tidak ada, maka sudah tidak ada lagi Islam. Nah, sebetulnya hal seperti ini juga telah disampaikan oleh para alim, bahkan dalam kitab yang dikaji oleh para santri dan kiai di semua pesantren hampir-hampir, yaitu kitab Nasihat Diniyah disebutkan, misalnya dalam hal mendirikan sholat itu, disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa alal wulati ayyahmilul amata ala fi'li salatil maktubati wa alaihim ayyuaqibu man taraka kaslan bil qatli. Wajib bagi pemerintah, pejabat pemerintah, wulatul umur, mereka itu membawa masyarakat umum, para rakyatnya yang beragama Islam itu untuk menunaikan ibadah sholat fardu, dan wajib bagi mereka itu untuk memberikan hukuman kepada siapapun orang yang meninggalkannya karena malas. Bahkan hukumannya itu disebutkan bil qatli, tentu wadzalika ba'dal istitabati in lam yatub. Ya. Itu dilakukan kalau mereka ternyata sudah berkali-kali diminta tobat, tidak mau juga tobat. Walalulati ismun adimun baharajun idza sakatu ang dzalika mal ilmi. Dan bagi para pejabat, bagi para pemimpin negara, ya dari khalifah, dari presiden sampai pun lurah, kemudian juga staf di bawahnya, semuanya akan menanggung dosa yang besar kalau mereka tahu dan kemudian mereka itu teledor di dalam melaksanakan ini. Wakasuru fil qiyami bi, dan mereka kemudian teledor di dalam menegakkan tentang sholat tersebut. Wala rusatalahum fi tarki dzalika, dan tidak ada keringanan bagi mereka di dalam meninggalkan itu semua. Bahkan juga di dalam hal yang lain, yaitu wa ma yajri majrahu min umurid dunya. Ya, min umurid dini. Jadi antara Islam ya dan peran daripada negara itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau kita juga baca dalam kitab yang lain, misalnya yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Toyar, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah pun itu dalam rangka supaya bisa menegakkan daulah untuk menegakkan Islam. Wattihadi minha qaidatan li bina'i daulatil Islam wa hadratihi. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk kemudian beliau jadikan hijrah itu sebagai landasan untuk membangun daulah Islam dan juga peradabannya. Dan kemudian juga didirikannya masjid juga bagian daripada upaya untuk menegakkan daulah. Sampai disebutkan bahwa bada Rasulullah SAW hayatul Islami fil Madinah biqamtil masjid liyakuna sarayanan yudi daulatul Islam. Rasulullah memulai kehidupan Islam di Madinah dengan mendirikan masjid, supaya masjid itu menjadi urat nadi yang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam menegakkan daulah Islam. Kemudian juga di dalam Masjid Nabawi didirikan madrasah, ya, pendidikan untuk umat Islam yang dari madrasah Masjid Nabawi itu, kemudian apapun yang dibutuhkan oleh negara, disebutkan di dalam kitab ini, semuanya tercukupi dari
kebutuhan terhadap pemimpin bahkan menjadi khalifah sampai pun kepada membina ibu-ibu yang mulia yang darinya lahir generasi Islam yang utama yang mengantarkan umat Islam menuju kejayaannya. Maka semoga ya, di bulan suci Ramadan ini kita bisa menggunakan segala yang ada di sini kita, masjid kita, musala kita, madrasah kita, bagian daripada perjuangan untuk kembali tegaknya Islam dan tegaknya daulah khilafah alami Cirebon Hasaniyah. Warahmatullahi wabarakatuh.